Ada yang mengejutkan di awal musim ini di La Liga. Sebuah klub dari daerah Catalunya menggebrak seperti tetangganya Barcelona. Tim itu adalah Girona, sebuah klub mediocre yang jarang diperhitungkan berada di papan atas La Liga. Namun musim ini mereka punya cerita lain. Masih penasaran apa saja yang menarik di klub ini? Girona adalah tim yang sebenarnya cukup baru di La Liga. Mereka baru saja promosi di kasta tertinggi Liga Spanyol itu pada musim 2021-2022. Walaupun finish di peringkat ke-6 klasemen divisi Segunda, Girona meraih tiket promosi lewat babak play-off pada musim itu. Anak asuh Michel ketika itu mengalahkan Tenerife dengan agregat 3-1. Sebelumnya, klub berjuluk Gironistes ini juga pernah promosi di tahun 2017. Tapi mereka terdegradasi lagi di musim 2018-2019. Sementara musim lalu mereka bisa bertahan bahkan tampil cukup memuaskan dengan finish di peringkat 10 La Liga. Selain tim yang termasuk pendatang baru, Girona ini mempunyai sisi lain yang menarik untuk dibahas. Ya, stadion mini mereka bernama Estadi Montilivi. Letaknya di sebelah tenggara kota Girona. Sebuah kawasan yang ramah bagi wisatawan ketika sedang di daerah Catalunya. Aksesnya juga mudah untuk dikunjungi wisatawan. Menariknya lagi, stadion yang baru dibangun pada tahun 1970 ini awalnya hanya berkapasitas 9.000-an tempat duduk saja. Beda jauh dari stadion milik tim asal Catalunya lainnya. Kita tahu tim Catalunya lain seperti Espanyol punya stadion Stade Front berkapasitas sekitar 40.000-an tempat duduk. Apalagi Barcelona dengan Camp Nou yang berkapasitas hampir 100.000 tempat duduk. Dengan stadion Barca yang dipakai sementara sekarang yakni Estadio Luis Companys, mereka juga masih kalah. Marka sementara Barca itu berkapasitas 55.000-an tempat duduk. Nah, tapi sejak mereka promosi pada tahun 2017, stadion ini dipugar untuk menambah kapasitas menjadi sekitar 14.000-an tempat duduk. Itu hanya 4.000 lebih banyak dari markasnya Luton Town yang berkapasitas kurang lebih 10.000 kursi. Walaupun kecil dan kalah segalanya termasuk fasilitas, namun atmosfer yang didapat di stadion yang serba merah ini dapat diadu. Selalu penuh sesak dengan fans dengan atribut merah dan putih, Estadi Montilivi juga pernah jadi saksi laga timnas Catalunya melakoni laga persahabatan. Misal ketika pada bulan Maret dan Mei 2022 lalu, ketika timnas Catalunya melawan timnas Jamaika dan Venezuela. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum, tim ini adalah bagian dari City Football Group milik Sheikh Mansour. Ia sudah sejak Agustus 2017 jadi saudara Manchester City karena dibeli sahamnya sebesar 44,3% oleh City Football Group. Selain itu, Girona dipegang langsung oleh saudara laki-laki Pep Guardiola yakni Pere Guardiola sebagai ketua. Pertumbuhan Girona sejak promosi ke La Liga tak luput dari peran mantan mahasiswa elektro tersebut. Pernah bekerja lama di aparel Nike, Pere berperan banyak dalam penandatanganan atlet sepak bola terkenal seperti Iniesta, Busquets, Ramos, Puyol maupun Suarez. Dari penandatanganan kontrak sebuah aparel, ia merambat belajar menjadi negosiator untuk transfer pemain. Contohnya ketika ia berhasil meyakinkan kliennya, Luis Suarez untuk gabung ke Barcelona. Dilansir Relevo, kerja Pere di Girona sangat total menurut Direktur Teknik Manchester City, Siki Begiristain. Meski tinggal di London, ia sangat cermat mengelola Girona. Kebijakannya dalam hal transfer dan pengelolaan pemain terbukti baik. Selain itu, suksesnya performa Girona juga karena keberadaan pemain muda mereka yang banyak berkembang di skuad inti. Ketika mereka promosi ke La Liga, skuad Girona banyak dipenuhi pemain muda pinjaman dari Manchester City, seperti Nahuel Bustos, Pablo Moreno, maupun Dario Sarmiento. Tak terkecuali di musim lalu ketika mereka bisa finish di posisi 10 La Liga, ada pilar muda pinjaman lain seperti Tati Castellanos, Yan Couto, Yangel Herrera, Reiner maupun Paulo Gazzaniga. Musim ini pun masih sama, Girona masih mengandalkan skuad inti mereka dari daun muda. Bahkan Girona mempermanenkan sebagian pemain muda pinjaman mereka musim lalu seperti Herrera, Gazzaniga maupun Couto.
Ditambah pemain muda pinjaman yang baru seperti Pablo Torre dari Barca maupun Savio dari Troyes. Bahkan hingga pekan ke-6 La Liga, pemain muda seperti Yangel Herrera sudah mengemas 3 gol. Sementara itu, Savio dengan 2 gol dan Yan Koto 1 gol. Kombinasi para pemain muda tersebut juga dilengkapi dengan para pemain buangan. Bek tengah mereka kini diisi oleh mantan pemain MU yang sudah uzur, Daley Blind. Pemain yang tadi pakai Munchen tersebut baru mendarat di Girona musim ini dan berhasil mengawal lini pertahanan Girona dengan solid. Tak hanya Blind, pemain buangan Barcelona Eric Garcia juga datang menjadi partner Daley Blind di sektor bek tengah. Maklum daripada tak dipakai Xavi di Barca, ia lebih memilih pindah ke Girona. Ditambah lagi kiper mereka yang juga mantan kiper cadangan Tottenham Hotspur era Mourinho, Paulo Gazzaniga. Kiper Argentina itu sudah sejak musim lalu bergabung ke Girona sebagai pemain pinjaman dari Fulham. Berkat kepiawaiannya mengawal mister gawang Girona musim lalu, ia pun dipermanenkan musim ini. Tentu tak lengkap jika hanya ada pemain yang gacor tanpa pelatih yang gacor pula. Girona tak bisa mengejutkan seperti ini tanpa peran racikan pelatih. Namun, Girona hanya dilatih oleh Miguel Angel Sanchez Munoz alias Michel. Ia adalah pelatih mediocre. Sebelumnya, Michel hanya melatih tim seperti Rayo Vallecano maupun Huesca. Tapi jangan salah, bagi publik Girona jasa Michel ini tak terhingga. Michel lah yang membawa mereka promosi dari Segunda. Taktiknya yang tak berubah yakni 4-1-4-1 sejak musim lalu mampu diramu dengan baik dengan penambahan pemain baru musim ini. Sejak musim lalu, Girona juga kerap menyulitkan tim-tim besar seperti Barcelona dan Real Madrid. Musim lalu saja Los Galacticos tidak pernah menang melawan Girona dalam 2 pertandingan La Liga. El Real ditahan imbang 1-1 di Bernabeu, sedangkan di Estadi Montilivi, El Real kandas 4-2. Lalu Barcelona pernah ditahan imbang sekali di Camp Nou, sedangkan di markasnya Girona, Blaugrana hanya bisa menang tipis 1-0. Sampai Jornada ke-6, Girona memang belum bertemu kedua raksasa itu. Namun selain tidak terkalahkan dalam 6 laga awal di La Liga, mereka juga sudah mengalahkan Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Kini, Girona belum terkalahkan hingga Jornada ke-6 La Liga. Mereka bahkan kini disebut layaknya Barca dan Madrid yang produktif dan solid. Girona seproduktif Barcelona karena torehan golnya hingga Jornada ke-6 sama dengan Barcelona, yakni 16 gol. Dari segi kebobolan pun mereka hampir menyamai Barca dan Madrid. Girona hanya kebobolan 7 kali, selisih 1 gol dari Barca dan Madrid yang baru kebobolan 6 kali. Tren apik Girona ini bukan tidak mungkin akan berlanjut, termasuk pembuktian ketika nanti melawan Real Madrid di Estadi Montilivi di Jornada ke-8 La Liga.